Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kemenangannya 2-0 melawan Filipina pada Selasa 11 Juni 2024 lalu. Kemenangan ini mengantarkan timnas Indonesia meraih pencapaian terbaik sepanjang sejarah sepak bola modern, di mana sebelumnya hanya sampai di kualifikasi kedua. Untuk memanfaatkan peluang ini, timnas Indonesia mesti mempersiapkan banyak hal. Selain teknik pemain serta pelatih, hal pertama yang mesti disiapkan ialah dari segi materi. Profesor Faisal menyebut kebutuhan akomodasi timnas dalam bertanding dibiayai oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Sementara PSSI tidak mungkin bergantung sepenuhnya pada negara, sehingga membutuhkan kontribusi dari para sponsor. Indonesia perlu mempersiapkan diri lebih baik, yang bukan hanya teknik bermain dan pelatih, tapi juga masalah uang. Masalah materi, bagaimana keuangan bisa mendukung kemauan kita, kemauan bangsa Indonesia, kemauan rakyat yang begitu besar sekarang ini ingin melihat PSSI, timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Nah, jadi yang pertama itu adalah masalah keuangan dulu. Ya. Karena dia harus kemana-mana, harus menghonor pemainnya. Bagaimanapun setiap main kan timnas harus, meskipun dia adalah relawan, tapi tetap mereka butuh hotel untuk menginap, akomodasi, makan apa segala macam, itu biayai oleh PSSI. Dan itu bukan dari negara. Negara tidak mungkin membiayai gerakan PSSI, semua apa yang dikeluarkan oleh PSSI tidak mungkin hanya berpatokan bertumpu pada negara. Pasti banyak dari sponsor-sponsor. Kendati demikian, ia yang menjabat deputi di Kemenpora sejak 2021 hingga 2023 ini menilai aspek keuangan sudah tidak menjadi masalah saat ini. Dirinya melihat animo masyarakat yang semakin meningkat dengan lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, sehingga lebih banyak yang berkontribusi dari segi materi. Guru Besar Fakultas Hukum Unhas ini pun mengungkap, salah satu bukti kemampuan Indonesia secara materi ialah mampu mendatangkan pelatih yang berkompeten. Dirinya turut menyoroti peran penting Sinteyong dalam perkembangan timnas Indonesia. Meski kini PSSI dikabarkan telah resmi memutuskan kontrak dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya melihat dari kendala keuangan itu sudah tidak masalah lagi. Dibilang aman lagi. Aman, karena mampu juga menyewa pelatih, menggaji pelatih yang bagus. Sinteyong ini bukan pelatih biasa, dia memang pelatih bagus, meskipun dia digaji murah. Di Indonesia termasuk murah gajinya berarti? Ya murah lah, karena cuma 5 miliar berapa satu bulan ya. Itu bagi sepak bola dengan posisi sekarang masuk di putaran ketiga, Sinteyong ini bisa kita anggap sebagai pelatih yang murah. Selain dari segi materi, kata Profesor, kemampuan pemain juga mesti ditingkatkan. Menurutnya, timnas Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan pemain dari Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 Indonesia, dikarenakan teknik bermain yang dibutuhkan lebih dari itu. Indonesia sudah masuk di ketiga, tentu butuh pemain-pemain yang lebih bagus lagi. Nah, itulah gunanya naturalisasi. Karena tidak mungkin hanya mengandalkan Liga 1 atau pemain-pemain yang ada di Liga 1, Liga 2, Liga 3 Indonesia. Karena teknik bermain yang dibutuhkan lebih daripada itu. Jadi makanya salah satu jalan yang terbaik adalah naturalisasi. Dalam hal ini, dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Unhas ini menyebut naturalisasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM timnas menuju Piala Dunia 2026. Naturalisasi sendiri adalah salah satu proses hukum yang dilakukan oleh warga asing untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara atau alih status warga negara asing WNA menjadi warga negara Indonesia atau WNI.
Irfaisyah Rahman, Rahmatia, Unhas TV.